Karena itulah kemudian ini negara harus paham ini, bahwa pesantren Salafiyah itu adalah salah satu pendiri Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan di Banten Podcast kali ini menjadi satu perbincangan yang insya Allah sangat akan punya makna terhadap dunia pesantren, apalagi di Banten sebagai satu provinsi yang jumlah pesantrennya begitu besar dan menjadi satu barometer juga di dunia pesantren. Oleh karena itu, di pagi ini kita akan membahas tentang undang-undang pesantren dan kompetensi dari pesantren kobong atau pesantren tradisional gitu. Nah, kita akan dengarkan bagaimana substansi dari undang-undang pesantren ini, di mana juga ada satu perpres ya Pak ya, yang perpres sudah mengatur tentang pendanaan pesantren. Di sana ada dana abadi, kita juga ingin tahu. Dan yang lebih penting, apakah kedua instrumen ini masih dianggap diskriminatif bagi pesantren tradisional di Banten? Mari kita simak. Sudah hadir bersama kita yang pertama Kiai Haji Dr. Andes Matin Sarkowi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua sudah hadir Dr. Haji Ncep Safrudin Muhi MMSC, Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kemenak Provinsi Banten. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Nah, ini menarik, sangat menarik, karena akan menjadi satu informasi bagi dunia pesantren di Banten. Dan saya akan langsung ke Pak Haji Ncep dulu. Pertanyaan pertama Pak, kalau jumlah pesantren modern di Banten itu ada berapa? Baik, kita tidak melihat modern salafi. Begitu. Kalau di kementerian itu tidak ada modern dan salafi. Memang tipologinya itu ada dua. Pertama modern, yang kedua salafi. Kalau dulu itu ada halafi, ada modern, ada salafi. Nah, kalau sekarang kita keseluruhan melalui EMIS, Education Management Information System. Nah, penyamaan ini bukan berarti meniadakan karakteristik dari pesantren tradisional itu? Ya tidak ada penyamaan sebenarnya. Cuma yang perbedaannya ini, kalau modern itu ada sekolahnya, kalau menurut saya. Kalau yang salaf itu mereka itu hanya ngaji. Ya tadi dikatakan Pak Sani itu terkait dengan pesantren kobong. Pesantren kobong itu mereka nggak sekolah di luar, nggak sekolah di dalam juga. Hanya dia ngaji dengan kiainya atau ustadznya di situ gitu. Tapi nggak ada kekhawatiran pada akhirnya meniadakan karakteristik atau eksistensi dari pesantren? Justru eksistensi pesantren dengan adanya undang-undang, dengan adanya Perpres 84 itu harus muncul. Karena mereka dari dulu itu berjuang, terutama yang salafi lah, berjuang mati-matian terkait dengan masalah santrinya, ustadznya, dan mereka bahkan untuk bukan gaji istilahnya, ujrohnya saja dari kiai langsung. Oke. Jadi Pak, berapa jumlah pesantren di Banten? Kita 5.439, itu yang masuk EMIS ya. Kalau yang tidak masuk EMIS itu hampir 6.000 lebih. Makanya dari data itu nggak bisa dipisahkan mana yang... Oh, kita bisa memisahkan antara data EMIS dengan data non EMIS. Kalau yang dari data global tadi, data EMIS, data pesantren kobong ada berapa? Data kobong ini yang masuk kesetaraan. Kalau kita kan mendata itu pesantren yang menyelenggarakan kesetaraan, yaitu bukan paket ula, wusto dan ulia, setara MI, MTS dan aliyah gitu. Itu hanya 63 pesantren. Pak Haji, apa sih kabar gembira dari undang-undang pesantren ini? Secara substansi dan global? Secara substansi pesantren ini sebenarnya 2018 itu kami sudah berpikir untuk para kiai, para ustadz, supaya mereka itu setara dengan guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah umum yang mendapatkan sertifikasi hanya 24 jam seminggu. Kalau kiai ustadz itu kan 24 jam sehari.
Mereka itu ujrohnya dan sebagainya itu kiai langsung itu. Jadi nggak minta ke yang lain. Jadi tidak ada ketergantungan sebenarnya para kiai itu ke negara. Kalau disimpulkan kira-kira apa yang diatur dari undang-undang pesantren ini? Nah, di undang-undang pesantren itu memperhatikan pesantren itu. Kalau saya sebutnya arkanul mahad ya. Ada rukun pendirian pesantren itu, bahwa pesantren itu harus betul-betul ada santrinya. Jadi di undang-undang itu muncul bahwa pesantren minimal 15 orang yang mukim. Itu untuk persyaratannya nanti. Nah, di undang-undang juga nanti. Makanya muncul perpres itu supaya para kiai, para ustadz itu mendapatkan, kalau istilah saya kiai, unsyai'un gitu. Apa artinya, Pak? Unsyai'un itu ya ujroh lah, honor lah gitu. Gitu. Jadi perbedaan sebelum ada undang-undang pesantren dan sesudah itu hanya pada persoalan. Hanya persoalan itu saja. Hanya persoalan honor. Sebenarnya para kiai itu tidak berharap itu, cuma itu kewajiban negara. Oke. Nah, ini maksud dana abadi. Nah, dana abadi itu kan sudah terkumpul sekian triliun, ya kan? Kalau menurut kami itu negara akan memperhatikan para kiai sebenarnya harus dari dulu gitu, bukan sekarang. Sekian triliun itu dari mana sumbernya, Pak? Ya itu dari haji, terutama dari haji kan. Sekarang haji berapa? Kalau umpam setiap tahun memberangkatkan haji ada dana abadi di situ disimpan. Sebenarnya kalau untuk pondok pesantren pas juga negara memberikan ujroh kepada para kiai, termasuk pembangunan, termasuk sarananya. Mekanisme peruntukan dan distribusinya bagaimana? Mekanisme sekarang memulai online kita. Jadi tidak langsung. Jadi kita punya SIMBA namanya, Sistem Informasi Manajemen Bantuan. Nah, untuk mendapatkan ini, pesantren artinya harus punya kelembagaan. Ya betul, harus punya izin operasional. Menghilangkan eksistensi pesantren kobong. Oh enggak, pesantren kobong sekarang sudah punya izin operasional kok. Oke. Semuanya pesantren kobong, baik yang umpamanya lesehan apapun itu semuanya harus punya izin operasional. Sebab kita dorong mereka itu bukan hanya ngaji, tapi supaya mendapatkan ijazah ke depan. Karena yang menandatangani ijazah itu adalah kiai, bukannya izin kepala operasional bidang. ini dari Kemenak. Izin operasional dari Kemendak Pusat. Izin operasional itu prosedurnya lembaga itu mengupload. Nanti dari kabupaten kota diverifikasi, dari verifikasi kabupaten kota diupload ke Kanwil. Dari Kanwil nanti diupload ke pusat. Turunan nanti ke kabupaten kota semacam piagam yang ditandatangan oleh Dirjen, bukan oleh Kemenag lagi sekarang. Oke, Pak Haji, kita tahan sebentar. Dari apa yang sudah diungkapkan Pak Haji Encep, Pak Kiai, apa ada diskriminasi yang masih dirasakan oleh pesantren tradisional? Dan sahabat Banten Podcast, Pak Kiai Matin hadir merepresentasi dari Majelis Pesantren Salafi. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. MPS memang sejak 2010 itu memperjuangkan soal pengakuan negara. Negara wajib hadir di dalam pendidikan pesantren kobong tadi. Pesantren kobong adalah pendidikan tertua di Republik ini. Dimulai dari berdirinya surau-surau yang kalau kita mau urut sejarah itu pertama kali didirikan oleh para wali songo. Ada satu hal yang sebetulnya fakta, baik fakta sosial maupun fakta politik, bahwa memang ada dua model pesantren, yaitu khalaf dan salaf. Salaf ini apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi itu memang yang pure, si santri ini hanya belajar agama. Dan karena kaitan dengan pesantren, maka ini kita kan justru berbicara soal agama, pengetahuan agama. Maka fokus terhadap pengetahuan agama, karena Indonesia ini adalah negara yang juga melindungi kehidupan beragama, maka lembaga ini wajib negara hadir. Dan yang paling penting adalah bagaimana pengakuan kesetaraan kompetensi lulusan pesantren. Jadi bukan sekedar berbicara bantuan yang sifatnya material, tetapi bagaimana, karena apa yang disampaikan tadi, santri ini tidak berpikir ijazah ya, untuk pasca itunya kemana, ini juga tidak. Maka tetapi
kemampuan pengetahuan agamanya karena mereka adalah fokus terhadap bidangnya. Nah, negara belum mengakui ini. Jadi diskriminatifnya di situ. Adapun tadi yang sebut misalnya Ula, Wusto dan lain-lain, ini memang masih ada campur tangan negara. Itu misalnya dengan tadi 70-30% pendidikan umum, 30%, 70% agama. Kita tidak, sebetulnya ingin yang saya sampaikan ini tidak berbicara wilayah sana. Bahkan Ma'had Ali pun itu kita tidak, bukan masuk ke ranah sana. Tetapi ini yang pure pesantren salaf yang saban harinya dididik agama, jadi pendidikan agama dengan berbagai variasinya dan berbagai keilmuannya, ada fikih, hadis, tafsir dan lain-lain. Dan ini si lulusan ini banyak santri yang udah 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Kemampuannya luar biasa dalam konteks agama. Nah, ini belum tersentuh oleh pengakuan negara. Inilah yang menurut saya masih ada, harus dibenahi soal undang-undang ini. Oke, saya coba simpulkan dulu. Artinya dari undang-undang pesantren ini masih dianggap diskriminatif karena belum mengakomodir kompetensi dari pesantren Kobong yang sesungguhnya memiliki kemampuan-kemampuan yang juga sama dengan lulusan-lulusan dari pendidikan formal. Nah, Pak, saya coba konfirmasi dulu. Kompetensi yang dimaksud apa, Pak? Kompetensi, kemampuan di dalam menguasai keilmuan. Ya, saya ingin satu ilustrasi dulu. Negara ribut-ribut soal sertifikasi khutbah, khotib. Ya, sejauh mana mereka sebenarnya menguasai tentang agama yang akan mereka sampaikan. Si santri ini kan punya kemampuan itu. Karena dia sekian lama belajar di pesantren salaf, tidak berpikir ijazah. Tapi kemampuan keilmuannya sesuai dengan bidang yang ia tekuni, itu bisa disetarakan misalnya. Nanti dibuat sebuah sistem. Kalau mampunya ABCD, ya, itu setaranya SLA misalnya. Kalau kemampuannya ABCD dan seterusnya, ini setara dengan S1. Bahkan kalau kemampuannya dari A sampai Z, ini setara dengan S3. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, pesantren punya berwenang, diberikan kewenangan untuk mengeluarkan syahadah. Ya. Nah, syahadah ini yang akan yang akan kita usulkan itu, yang akan kita ingin usulkan itu adalah kemudian diakomodir oleh negara. Bagaimana misalnya Kementerian Agama membuat satu lembaga lagi atau badan lagi yang menguji kompetensi ini, sehingga dari syahadah itu diuji secara terbuka, maka lahirlah orang ini sebetulnya kemampuan keilmuannya, pengetahuannya itu setara dengan aliyah gitu, atau dengan sarjana 1 atau S2 atau S3. Bahkan bentuknya sertifikat, iya, yang bisa diakui oleh negara, sehingga si santri itu kelak bisa saja mereka menjadi dosen dari pengakuan negara itu tanpa dia harus sekolah. Kalau Ma'had Ali kan sekolah. Kemudian apa yang bisa diusulkan pada tingkat ilustrasi badan ini seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab, terus mekanisme tahapannya bagaimana? Tahapannya negara memberikan kewenangan kepada pesantren untuk bisa mengeluarkan syahadah. Ya. Kalau di kita misalnya begini, kalau orang itu rajin sorogan, si santri ini nanti sorogan itu hasil coretan dan lain balagan segala macam itu ada nilainya. Oleh kiainya dikasih tanda tangan sebagai satu tasbih bahwa si anak ini sudah menguasai kitab anu. Dan itu bisa diuji, Pak. Nah, syahadah itu diberikan semodal itu. Bahwa si santri ini sudah mengaji tafsir dari tafsir A sampai Z misalnya, dan dia sudah menguasai dari sisi ilmu alatnya dan lain-lain. Pokoknya teruji lah. Artinya di akhir itu ya? Artinya di akhir. Nah, kemana nanti si santri ini membawa syahadah? Ya ke lembaga tadi. Lembaga yang dibentuk oleh misalnya Kemenag atau
Kemendikbud, kan bisa saja. Kalau dipertegas berarti MPS menuntut revisi atau perbaikan dari undang-undang pesantren ini Pak Kiai. Karena belum masuk substansi Substansi. dari pengakuan keilmuan. Ya. Apalah artinya soal negara memberikan dana kalau kemudian hasilnya tidak produktif. Ya. Justru sebetulnya negara ini harus hadir di dunia pendidikan yang memang menghargai soal keilmuan. Toh pada akhirnya keilmuanlah yang akan memberikan dampak positif bagi manfaat masyarakat luas. Oke, Pak Kiai. Kita tahan lagi. Apa konfirmasi Pak Haji Cep untuk tuntutan yang saya pikir cukup tegas dari MPS? Jadi saya setuju juga, bukan sekarang setujunya, memang dari dulu. Pondok pesantren Salafi, kalau umpamanya dikatakan Pak Kiai tadi, memang betul di undang-undang itu tidak muncul khususon. Gitu. Kalau bahasa saya itu khususon, Kiai. Artinya tetap masih negara yang mempunyai hak. Makanya saya contohkan dengan pondok pesantren Salafi yang penyelenggara kesetaraan, yang 63 tadi gitu. Jadi ijazah itu walaupun Kiai yang nanda tangan, tapi kan keluarnya itu dari negara. Gitu. Walaupun memang tadi ada umumnya 30%, 70% yang ngaji gitu. Memang itu hak negara ya kalau umpamanya di aturan KMA 82 dan sebagainya gitu. Termasuk di undang-undang tadi di 1819 gitu. Nah, itu tidak muncul. Kalau dikatakan diskriminatif memang kalau untuk khususon tadi memang diskriminatif, tidak muncul khusus umpamanya pesantren punya hak terkait dengan masalah-masalah yang lain. Memang para santri yang memang Salafi, saya yakin ke depan itu bisa diadu lah kalau dengan S2-nya, S3-nya untuk masalah ngaji ya gitu. Karena banyak perguruan tinggi perguruan tinggi banyak yang nggak bisa ngaji. Oke, Pak Haji. Gitu. Bagaimana peluang dari usulan ini? Ya, saya pikir Pak Kiai dari MPS, dari teman-teman Pak Kiai semua, kalau Pak kita dorong ya kita setuju, sepakat juga. Bahkan Kementerian Agama nanti akan khusus ada dirjen pondok pesantren ke depan itu. Jadi yang menangani pondok pesantren itu adalah dirjennya. Kalau sekarang kan dirjennya Pendis. Pondok pesantren, madrasah dan sebagainya. Didorong, justru orang Banten ini yang mendorong. Orang Banten itu. Haji, kalau peluang itu ada, tahapan untuk mengusulkan itu seperti apa? Kalau berbicara ke tahapan kembali terkait, makanya pesantren itu tidak membutuhkan biaya sebenarnya, tapi negara berkewajiban untuk memberikan itu gitu. Tahapannya sekarang kalau melalui online dan sebagainya, melalui Simba tadi kalau melalui negara. Tapi kalau umpamanya nanti di aturan umpamanya di KMA, keputusan Menteri Agama, atau di PMA, peraturan Menteri Agama, atau nanti SE, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota termasuk Kanwil gitu. Nanti muncul lagi nanti tahapannya bagaimana. Nah, kalau berpikiran saya kalau yang muncul tadi tahapannya sebenarnya mudah sekali. Dari lembaga tinggal ke Kanwil, tinggal ke Kemenag. Kemenag langsung ke Kanwil. Selesai sebenarnya. Pak Haji, saya ingin mengkonfirmasi dulu begini. Pesantren ini kan harus ada ijob. Ya. Apakah itu berlaku untuk pesantren modern yang sudah sebetulnya juga adalah sekolah? Semua pondok pesantren itu wajib ijob. Jadi dia adalah izin terpisah. Izin operasional terpisah dengan sanawiyah, aliyah, MI-nya, RA-nya, termasuk PKPPS-nya yang khusus kesetaraan terpisah. Jadi makanya untuk emis itu beda lagi. Ada yang modern, ada yang salafi, ada yang kesetaraan. Nah, itu sekarang sudah dibedakan, Kiai. Jadi kalau dulu itu kan sama aja. Kalau sekarang dikhususkan gitu. Maka luar biasa sekali untuk yang salafi ini sebenarnya sudah dipisahkan dalam emis itu gitu. Jadi nggak ngegabung dengan modern. Mayoritas modern itu kan ada SMA-nya, ada SMP-nya dan lain sebagainya, SDIT-nya. Gitu. Sahabat podcast, emis itu apa? Ya, emis ini begini, itu kan sistem online, Education Management Information System. Maka semua bantuan itu, dan bantuan kalau umpamanya ada pun Simba tadi, tidak masuk emis, ya kalau Pak Kiai tadi tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan uang, tapi negara hadir. Nah, makanya melalui emis lah. Setelah ada emis, nah kalau kita hitung nggak emis itu pesantren itu ribuan. Karena kita kan kewajibannya di emis juga, bukan hanya pesantren yang tidak punya emis, yang tidak masuk emis. Karena baru 3 tahun yang lalu itu emis baru digenjot oleh kita. Istimewanya pondok pesantren sekarang itu untuk tahun 2000-2001, istimewanya menurut saya, izin operasional itu yang menandatangani dirjen, bukan kepala Kemenag, bukan kepala Kanwil, tapi langsung dirjen yang diturunkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Itu sudah dicap stempel. Jadi yang terjadi sekarang itu penyamaan seluruh pesantren atau masih
bisa didapati perbedaan karakteristik pesantren dalam Karakteristik pesantren antara modern dan salafi, kalau menurut saya sih apa ya, jauh sekali ya. Kalau modern kan biasanya bahasa, jarang lah yang mengaji kitab gitu. Nah, tapi yang salafi itu mayoritas dia kitab kuning, tafsir Jalalannya, Munirnya dan sebagainya. Maka saya rencana tanggal 18-19 Pak Kiai mohon izin, kita akan mengadakan menjelang hari santri. Justru hari santri itu muncul dari Banten ya Kiai ya. Ini Pak Kiai sendiri sebenarnya saya tahu ini gitu. Hari santri itu munculnya dari Banten juga. Nah, kita menyambut hari santri itu akan mengadakan satu kegiatan terkait dengan para santri nanti. Itu pembacaan kitab, ada hafalan jurumiyahnya, ada alfiyahnya. Itu para santri sebenarnya yang memang ini kan ulang tahunnya santri, ulang tahunnya kiai gitu. Nah, kalau kompetensinya, saya pikir kompetensinya lebih tinggi lah kalau untuk pesantren. Sebab saya mengalami pesantren salafi juga. Tapi dalam undang-undang pesantren Tidak muncul. Semua pesantren sama. Sama gitu. Nah, inilah yang perbedaan. Makanya kalau umpamanya Pak Kiai tadi akan mengusulkan badan, justru Kementerian Agama akan membuat khusus Dirjen Pondok Pesantren gitu. Dirjen Pondok Pesantren. Kalau di Banten kan Pakis ini kan 2, Pak. Itu apa bakal implementatif mengingat undang-undang pesantrennya? Saya pikir undang-undang kan begini, undang-undang keluar Perpres. Nanti udah Perpres nanti ada KMA, keputusan Menteri Agama. Gitu. Kita kan belum tahu apa bunyi dari KMA nanti. Muncul dari PMA juga, nanti ada SE Kanwil juga gitu. Kita belum tahu. Bentar Pak Ji, kita kembali ke Pak Kiai. Pak Kiai, menurut Pak Kiai, mengapa latar belakang dan pemikiran dari undang-undang pesantren ini menyamaratakan padahal secara sosiologis, secara antropologis Berbeda. dia berbeda dan punya karakter yang kuat di antara masing-masing klasifikasi pesantren ini? Ya ini kan warisan pemerintahan masa lalu ya, Orde Baru lah, yang semuanya serba pengen disamakan. Padahal kan pendidikan sebuah pilihan. Karena itulah kemudian ini negara harus paham ini, bahwa pesantren Salafiyah itu adalah salah satu pendiri Republik. Dan pemunculan, pendohiran ya, penampakan karakteristik yang berbeda itu sebuah keharusan. Kenapa? Nggak boleh karakteristik disamakan. Dunia ini nggak indah kalau semua sama dipersamakan gitu. Tapi intinya kan ini berbicara soal pendidikan. Ya. Amanat Undang-Undang Dasar 45 adalah soal pencerdasan kehidupan bangsa. Maka kehadiran pesantren Salafiyah, dia punya nilai budaya, ya, budaya Nusantara. Ya. Sesungguhnya kalau pemerintah mau, dia juga punya nilai wisata. Ya, karena di situ berkumpul orang dari mana-mana. Nah, karakteristik Salafiyah inilah yang kemudian negara mestinya melihat kemampuannya. Betul. Sejauh mana melahirkan manusia yang memiliki ilmu dan keimanan itu. Tentu saja berbicara pesantren adalah berbicara kaitan dengan agama, pengetahuan agama. Bukan berarti santri Salafiyah dipersamakan dengan insinyur yang bisa bikin pesawat terbang, tidak. Memang ini adalah anak bangsa yang ada di cawah kanda di muka yang khusus untuk berbicara soal agama. Sehingga kemudian negara tidak lagi tuh repot-repot berbicara sertifikasi khotib dan lain-lain. Cukup dari situ, satu pintu. Gitu loh. Kan sekarang ini gaduhnya agama karena persoalan orang mempelajari agama setengah-setengah tetapi sudah seperti syekh. Gitu loh. Bahkan orang ngomong saya sudah baca semua kitab hadis. Wah, ini orang kalau berbicara begini sudah bersaing dengan Imam Nawawi nih. Bukan saya Nawawi ya, Imam Nawawi. Ini kan satu pembodohan kepada publik tentang agama. Lalu kemudian akhirnya terjadi kegaduhan lewat agama-agama. Padahal agama tidak pernah ada doktrin untuk membuat gaduh suasana. Kegaduhan ini punya korelasi dengan persoalan-persoalan kekerasan berpikir dalam agama nggak Pak? Itu tadi kedangkalan pengetahuan agama itu kan akan membuat
satu gerakan radikal. Mengapa? Karena agama itu kita tahu bersama ini terkadang melekat dengan emosional. Nah, pesantren salaf ini kan pesantren yang ngajinya begini loh. Modelnya di Salafiyah itu. Salaf itu tidak tematik, Pak. Ngaji itu dari mulai muqaddimah bismillahirrahmanirrahim itu bahkan dijabarkan apa itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amil ya. itu sampai tamat. Nggak ada tematik. Misalnya bab alim enggak. Dari jilid awal gitu sampai jilid akhir dan diulang-ulang terus. Tidak satu kali khatam selesai, tidak. Ini terus diulang-ulang. Bagaimana kita bayangkan orang yang mengulang-ulang satu pelajaran, melekatnya pada Nah, kemudian pengetahuan agama ini misalnya, mohon maaf ini, orang berbicara Quran baru hanya bisa baca. Baru bisa baca tapi dia sudah seperti ahli tafsir. Ya. Lalu dari situ dia mengambil, menghukum, memvonis untuk sesuatu hal dengan dasar ayat itu. Padahal dia sendiri tidak tahu. Tidak memiliki alat untuk bagaimana tahu kalamullah itu seperti apa. Ilmu tafsirnya nggak tahu gitu. Ilmu alat untuk perkata ini, misalnya balaghah, ma'ani dan lainnya, dia juga tidak mempelajari. Oke, Gitu. satu yang ingin dikonfirmasi. Penyetaraan kompetensi pesantren Kobo, apa sih dampak strategis dan signifikannya? Baik untuk dunia pendidikan maupun untuk aspek sosial. Sangat dalam, Pak. Yang jelas amanat undang-undang kita, termasuk amanat pembangunan adalah semua pembangunan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Artinya Indonesia seutuhnya itu adalah lahir dan batin, gitu kan? Jadi pemerintah ini jangan hanya berpikir soal lahir, batin ini penting. Dampaknya, saya pikir akan sangat positif dan pada akhirnya kehidupan beragama di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk bagaimana semuanya bisa membangun bangsa ini yang lebih baik. Nah, usulan penyetaraan ini apakah artinya Pak Kiai ingin mendikotomi lembaga pendidikan ini yang masih tradisional, ini yang modern? Oh enggak, dalam pendidikan itu kan nggak ada dikotomi sebetulnya. Inilah yang harus semuanya jujur lah. Saya ingin gini, ada SMK, ada SMU. Apa itu dikotomi? Kan tidak. Ini juga sama. Ini yang modern, yang khalaf lah. Dia pure, ada pendidikan. Ini penting, Pak. Di dunia ini kan tidak mungkin semua orang jadi santri, nggak mungkin dong. Lalu kalau semua jadi santri ngaji aja, yang bikin pesawat terbang siapa? Petani yang mau nyangkul siapa? Nggak ada dikotomi dalam pendidikan. Justru semua pendidikan itu dari berbagai jurusan manapun harus dikembangkan. Kalau target peluang kerja dari penyetaraan kompetensi ini di mana? Itu dia pengakuan kan. Kan misalnya begini, tadi jadi dosen atau guru agama di SD, guru agama di SMP, guru agama di SMA. Santri salaf mestinya dikasih peluang itu. Perkara digunakan atau tidak, itu kan urusan pribadinya. Apakah artinya guru-guru di sekolah formal ini kualitasnya masih jauh yang diharapkan ketika dibandingkan dengan lulusan pesantren Kobo? Saya berbicara soal guru agama ya. Ya kalau berbicara guru agama, kembali kepada latar belakang pendidikannya. Bagaimanapun kualitas itu nanti kan akan dilihat dari mana dia belajar dan sejauh mana dia mempelajari ilmu agama. Lah kalau kemudian hanya belajar sepintas, ngajar agama, ngajarin anak didik, ya bagaimana mau berkualitas? Yang dimaksud sepintas bagaimana? Tadi ilmu agama itu luas, Pak. Dan itu saling terkait. Kita belajar fikih, hanya fikih saja. Kemudian kita tidak mempelajari alat untuk memahami fikih. Ini kan fokusnya pada sebuah alat. Tafsir, tidak memahami soal alat untuk mempelajari tafsirnya. Satu contoh begini.
Di dalam Al-Quran itu kan tidak hanya misalnya qiraat, masih banyak guru agama yang tidak paham soal qiraat. Mereka misalnya menyamakan antara qiraat dengan lagam. Ada bayati, katanya nahawan, gitu, ada hijab. Bukan itu. Qiraat itu cara baca. Nah, persoalan kualitasnya punya dampak apa, Ki? Iya jelas dong. Punya dampak pada pemahaman agama yang dangkal. Kalau gurunya dangkal, muridnya pasti dangkal dong. Ada istilah guru kencing berdiri murid malah berlari. Jadi kalau gurunya bodoh, muridnya amat bodoh. Nah, kembali ke Pak Haji. Kalau tadi Pak Kiai Matin mencoba membiarkan satu perbedaan yang harusnya tumbuh menjadi kekayaan. Ya. Nah, kalau kita bicara undang-undang pesantren, mengapa ada latar belakang pemikiran semua pesantren sama? Ya. Ya. Jadi begini, kalau dalam undang-undang itu akan diterjemahkan lagi melalui KMA dan PMA, mungkin dari SE ke Kanwil sampai ke bawah nanti. Kalau undang-undang seperti itu, paling acuannya nanti baru di PMA atau Peraturan Menteri Agama dan keputusan Menteri Agama akan berbeda, bisa saja. Oke, gambarannya bagaimana? Nah, gambaran begini, umpamanya pondok pesantren ini semuanya sama, tapi berbeda dengan salafi nanti. Modern umpamanya atau dengan halafi akan berbeda gitu. Umpamanya yang salafi itu seperti ini, makanya untuk sementara Kementerian Agama mengeluarkan PKPPS, Pondok Pesantren Penyelenggara Kesetaraan, yang tadi walaupun memang tidak semuanya pondok pesantren yang kobong itu mengikuti PKPPS, kita tidak bisa memaksakan. Makanya itulah kalau umpamanya itu pilihan itu ya silakan. Mereka mau yang ngobong sendiri, bahkan ada yang sarjana yang sarjana pesantren khusus gitu, khusus sarjana gitu. Ada lagi umpamanya keluaran SMA, dia pesantren, nggak mau sekolah lagi dia kan. Nah itu kan pilihan gitu. Oleh karena itu dalam pendidikan agama itu ada kredia namanya. Ada keyakinan mereka masing-masing. Yang keduanya ada peribadatan terkait dengan ritualnya. Mereka itu bagaimana mempelajari kitab kuning, bagaimana dia teknologinya dan sebagainya. Oleh karena itu nanti keluar dari undang-undang itu, mungkin saja nanti peraturan Menteri Agama ataupun keputusan Menteri Agama akan muncul ketika didorong oleh teman-teman para kiai, para ustadz gitu. Oh, keinginannya begini. Kalau di Perpres 82 tadi, 84 tadi gitu. Kalau umpamanya Pak Kiai ini pengennya seperti ini. Tapi kan negara hadir. Jadi bukan Pak Kiai minta-minta, nggak ada yang namanya Kiai minta-minta. Mereka itu sudah dari dulu mendirikan pesantren aja punya tanah sendiri, ngejual ini dan sebagainya. Nah, itu kan nggak berpikir ke sana. Kalau kita berpikirnya, Kiai ini mendirikan pesantren itu dana pribadi, bukan dari dau. Wong dari dau aja kan baru sekarang dengan Perpres itu, dari dana abadi umat itu kan baru sekarang. Padahal Kiai udah dari zaman dulu itu sudah mendirikan pesantren itu dengan biaya sendiri. Kalau kita hitung berapa kiai atau satu pesantren mendirikan itu, kalau menurut pendanaan itu, kalau umpamanya kiai mau nuntut, ganti itu tanah saya beli, ganti itu umpamanya kobong saya, ganti itu makan saya untuk santri, ganti itu untuk ustadznya, kan begitu. Kalau mau nuntut, tapi kan kiai itu pakai batunya. Itu berbeda dengan sekolah-sekolah umum, mereka bayar mahal dan sebagainya gitu kan, harus iuran. Kalau kiai nggak ada. Kalau kiai itu paling santri itu bawa beras untuk sendirinya, bawa bahan untuk sendirinya gitu. Sahabat Banten Podcast, nggak kerasa di ujung waktu. Jadi di akhir podcast ini saya ingin satu closing statement yang memang punya satu kalimat yang bisa menentukan untuk satu perubahan bagi Pak Kiai Matin terhadap dugaan diskriminasi, dan untuk Pak Haji Encep bagaimana menjawab sebuah closing statement terhadap diskriminasi ini. Silakan dari Pak Kiai. Intinya negara ini mau mengakui soal keilmuan atau hanya selembar ijazah. Kita paham ada doktor honoris causa. Sekarang saya baca di satu berita, Mesir, Al-Azhar itu
menerima setara dari diniyah. Itu kan formal. Diniyah. Nah tadi yang diungkap, bukankah santri salafiyah juga yang tekun dan lain-lain itu bisa menguasai pengetahuan agama sedemikian rupa, bahkan mungkin melebihi orang-orang yang berpendidikan formal? Bagaimana ilmu mereka? Apakah akan hadir negara untuk mengakuinya? Sehingga ilmunya ini bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Tentu di bidang itu aja. Oke, terima kasih Pak Haji. Baik, terkait dengan masalah tadi bahwa pondok pesantren Salafi khususnya yang memang pesantren Kobong, dia punya satu prinsip. Pertama, pengembangan dia. Untuk pengembangan keilmuan, masalah keimanan diutamakan itu. Masalah keimanan mereka tidak akan goyah. Yang namanya santri Salafi terkait dengan masalah takzimul ustadz wa uladihi, kalau menurut kitab Ta'limut Ta'alim itu, dia akan hormat kepada kiainya walaupun di mana, termasuk kepada anaknya gitu. Kalau Ta'lim mengatakan bukan hanya gurunya tapi anaknya saja harus dihormati. Itulah kemanfaatan ilmu. Yang keduanya ada penanaman nilai. Penanaman nilai, kalau umpamanya tadi bukan masalah ijazah, bukan saya keilmuan, mana yang kita pilih? Kalau saya berpikir itu keilmuan santri itu lebih melebihi dari keilmuan yang lain, mohon maaf saya. Gitu. Penanaman nilai itu terkait dengan pedoman hidup dia. Pedoman hidup dia itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi bagaimana dia menanamkan sikap kepada masyarakat. Maka di dalam fungsi pondok pesantren dalam Perpres itu ada 3. Pertama, pesantren itu untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, diutamakan itu, ya, fungsinya itu. Jadi selain itu dia sebagai dakwah, juga sebagai pendidikan, fokus pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya formal, tapi pendidikan juga ada non formal, ada informal. Oleh karena itu saya berharap perbaikan kesalahan-kesalahan atau untuk menangkal yang negatif dari pondok pesantren yang memang salafi. Kalau dulu itu kalau pesantren itu adalah teroris, nah itu harus dihilangkan gitu. Oke. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Kiai. Terakhir, mari majukan pesantren Kobong di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3